Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali nama saya Raihan Darendra Wijayalosa dengan NPM 206578942 dari program studi S1 Teknik Mesin Paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang saya bahas yaitu tentang limit comparison test. Apa itu limit comparison test? Ini salah satu metode di mana limit comparison test itu kita menggunakan nilai limit menuju infinite dengan membandingkan antara penyebut dan pembilangnya, AN per BN. Nah, cara menghitungnya gimana? Saksikan selanjutnya di slide selanjutnya. Pertama di limit comparison test itu, jadi misalkan ada suatu series dengan, 2 series yang berbeda, misalkan sigma dari K sama dengan 1 sampai infinite dengan dari AK, dan sigma dari K sama dengan 1 sampai infinite dengan BK, di mana, keduanya itu adalah, suatu series positif, sehingga, kita misalkan suatu konstanta rho itu adalah nilai rho atau P gitu ya, rho itu bahasa Yunani, rho itu sama dengan limit dari K mendekati infinite AK per BK. Nah, dari sini, kita bisa lihat apabila kalau misalkan nilai rho-nya itu, nilai limitnya itu adalah hasil suatu bilangan berhingga, finite, dan bilangan itu adalah positif, maka bisa dikatakan bahwa, eee deret tersebut adalah deret konvergen atau divergen. Jadi kedua deret itu bisa konvergen atau divergen. Nah, cara ngeceknya itu gimana caranya? Cara ngeceknya adalah salah satunya. Jadi begitu salah satunya konvergen, maka salah satu yang lainnya, itu konvergen dan begitu pula dengan sebaliknya. Misalkan AK-nya konvergen, maka BK-nya juga konvergen gitu. Apabila rho-nya itu adalah suatu bilangan yang berhingga, suatu bilangan yang punya angka lah dan positif gitu. Lalu kedua, apabila rho-nya adalah nol. Apabila rho-nya nol dan B-nya itu adalah konvergen, maka A-nya itu juga konvergen. Dan terakhir, apabila rho-nya infinite dan B-nya divergen, maka A-nya juga divergen. Nah, langsung ke soal. Jadi di sini ada soal, tentukan apakah sigma, penjumlahan sigma dari n sama 1 sampai infinite dari n akar n pangkat 3 plus n di bagian pangkat 4 min n kuadrat itu konvergen atau divergen. Nah, dengan menggunakan limit limit comparison test, kita misalkan nilai sigma dari tersebut itu adalah AN, di mana AN adalah akar dari n pangkat 3 plus n per n pangkat 4 min n kuadrat. Nah, BN-nya itu adalah n pangkat 3 per 2 per n pangkat 4. Itu dari mana? Itu BN itu kita ambil dari derajat pangkat tertinggi dari AN. Nah, kalau untuk pembilangnya yang atasnya, pembilangnya itu kan n pangkat 3, tapi karena ada derajat tertinggi di pangkat 3 kan, tapi karena ada akar ya, jadi pangkat 3 per 2. Dan yang penyebutnya itu kan derajat tertingginya di n pangkat 4. Jadi cukup ambil 2 derajat tertinggi itu aja, 2 pangkat tertinggi. Nah, dengan limit seperti itu, maka kita bagi dengan kita compare itu kan kita bagi, kita rasiokan antara AN dan BN. Maka akan didapatkan bahwa hasilnya itu adalah sama dengan limit dari n mendekati infinite akar n pangkat 11 plus n pangkat 9 dibagi n pangkat 11 per 2 dikurang n pangkat 7 per 2. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh kalau derajat atau pangkat tertingginya itu kan 11 per 2. Dari 11 per 2 kenapa? Karena pembilangnya itu kan tertinggi di 11 karena dia diakarkan jadi 11 per 2. Dan yang bawahnya juga yang penyebut itu 11 per 2. Jadi sudah jelas. Jadi kalau untuk limit infinite kita cukup ambil koefisien dengan, pangkat tertingginya aja. Nah, karena koefisien masing-masing adalah satu, jadi sehingga kalau dibagi satu bagi satu adalah satu. Nah, dari situ kita mendapatkan, kita bagi lagi, kita akan mendapatkan nilai L-nya itu sama dengan satu. Nah, kalau L-nya sama dengan satu kan artinya kan lebih dari nol. Ya kan. Dari sini kan kita L itu adalah finite dan positif. Maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan apakah AN dan BN ini konvergen atau divergen. Makanya kita ambil nilai limit BN. Nah, karena kita limit BN, hasilnya adalah P series, itu merupakan deret dengan P series. P series itu apa? P series itu adalah limit dari n mendekati infinite n pangkat P. Nah, apabila P-nya lebih dari satu, itu hasilnya akan konvergen, dan apabila P-nya kurang dari satu, maka hasilnya adalah divergen. Karena P-nya itu 5 per 2, artinya kan lebih dari satu, maka BN-nya itu konvergen. Karena BN-nya konvergen, maka AN-nya itu juga konvergen, sehingga sigma dari n sama dengan 1 sampai infinite, akar n pangkat 3 plus n per n pangkat 4 min n kuadrat adalah konvergen. Oke. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.